Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Kansa. Di sini saya akan memaparkan studi kasus yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Efusi Pleura dengan Kebutuhan Aktivitas di Ruang Penyakit Dalam RSUD Derajat Prawira Negara tahun 2020. Sebelum ke studi kasus, di sini saya akan menjelaskan tentang efusi pleura, yaitu suatu keadaan di mana terjadinya akumulasi cairan pleura yang abnormal dalam rongga pleura akibat dari transudasi dan eksudasi yang berlebih. Eksudasi yang merupakan hasil dari peradangan, sedangkan transudasi terjadi ketika adanya faktor perubahan sistemik seperti peningkatan tekanan hidrostatik yang mempengaruhi produksi dan absorpsi cairan pleura, seperti contohnya pada gagal jantung kongestif, sirosis hepatis, asites. Seperti halnya terlihat pada pasien gagal jantung kongestif, biasanya terjadi pada bilateral sisi kanan dan sisi kiri dengan kondisi klinis sesak nafas, batuk, lelah baik saat beraktivitas maupun istirahat yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan terjadinya penumpukan cairan pada efusi pada pleura. Tujuan dari studi kasus ini untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien efusi pleura dengan gagal jantung kongestif pada masalah intoleransi aktivitas. Selanjutnya ke pembahasan. Di sini ada pasien Tuan B, laki-laki, umur 62 tahun, statusnya menikah, agamanya Islam, pekerjaan wira swasta di ruang penyakit dalam, tanggal masuknya 3 Mei, didiagnosa CAF efusi pleura. Riwayatnya pada pasien datang ke IGD pada tanggal 3 Mei dengan keluhan sesak nafas disertai batuk kering, cepat lelah saat beraktivitas dan terasa pusing. Sesak terasa ringan dan hilang timbul, batuk kering. Frekuensi nafas berubah-ubah, pusing dirasakan klien seperti muter-muter hingga tidak bisa beraktivitas. Klien memiliki riwayat penyakit jantung dan TB saat 7 bulan yang lalu. Pola kesehatannya makan, pasien diberi diet lunak 1900 kalori, makan 3 kali sehari dan habis dalam sepertiga sampai setengah porsi. Klien hanya minum 600 cc per hari. Istirahat tidur, klien sering mengalami insomnia karena sesak yang terkadang pusing, tidur 4-5 jam per hari. Eliminasi, klien mandi 1 kali sehari dibantu keluarga, BAB-nya 1 kali sehari tanpa kesulitan dan BAB-nya lembek. Terakhir pada pagi hari, tidak ada pendarahan, tidak ada hemoroid maupun konstipasi, BAK-nya 3 kali sehari berwarna kuning. Selanjutnya ke pola aktivitas, pasien mengalami keterbatasan aktivitas sejak mengalami penyakit jantung dan pasien tidak mampu beraktivitas berat dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Kebiasaannya, klien memiliki kebiasaan merokok sejak 30 tahun yang lalu, karena kondisi yang sekarang klien mulai berhenti merokok. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 9 Mei didapatkan keadaan umum sedang, tekanan darahnya 80/60 mmHg, nadinya 92 kali per menit, denyut jantungnya dan teraba lemah dan cepat, palpasi pada paru-paru menunjukkan taktil premitus, lemah, paru-paru kanan lebih redup dari paru-paru kiri dan semakin ke bawah semakin redup. Auskultasi paru-paru didapatkan suara bronhial, bronkofaskular, vesikuler, bronhi basah pada lapang paru-paru kanan. Pada auskultasi jantung didapatkan bunyi jantung S1, S2, S3 terdengar cepat. Kaki pasien tampak bengkak dan keras, edem grade 2, piting 2 cm, dan kembali dalam waktu 58 detik. Pada pasien mengalami asites, living dan less positif. Selanjutnya ke terapi obat. Di sini ada spironolactone, simvastatin, betacistin, flunarizin, pantoprazol, captopril, FDC, Ventolin, vitamin B6, laksit, dan paracetamol jika pasien demam. Terus pemeriksaan penunjang ada hemoglobin 15,2 g per dl, leukosit 500.000, hematokrit 46%, trombosit 116.000, limfosit 14,8, monosit 8,8%, kolesterol HDL 36 g per dl, kolesterol LDL 90, protein total 7,6, natrium 134, saturasi oksigen 94%, hasil radiologi torak terdapat bendungan paru-paru kanan dan suspek efusi paru-paru kanan. EKG-nya sinus takikardi, ekokardiografinya LEV 10%. Selanjutnya intervensi aktivitas, ada manajemen energi dan terapi aktivitas. Pada implementasi dilakukan selama 7 hari dan diawali dengan hari kedua dengan mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Responnya, pasien masih terlihat lelah saat ataupun sudah beraktivitas, memonitori pola nafas dan jam tidur. Responnya, sesak klien mulai berkurang dan akan sesak jika tidur dalam posisi supin, memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat pindah ataupun berjalan. Klien
melakukan aktivitasnya hanya di atas tempat tidur, memfasilitasi pasien untuk menaati jadwal latihan yang telah dibuat, memfasilitasi aktivitas rutin seperti berlatih ambulasi, mobilisasi, sesuai kebutuhan. Responnya, klien dapat berpindah tetapi masih terasa lelah dan sesak dan kebutuhan selalu terpenuhi oleh keluarga ataupun perawat. Memimpin pasien dalam melakukan latihan nafas dalam, dan responnya, klien mengatakan lebih nyaman dan rileks setelah melakukannya selama 3 kali sehari selama 12 menit, frekuensi nafasnya 24 kali per menit dan sesak berkurang. Dan pada hari ketujuh, respon klien merasakan lebih baik dan lelah sedikit berkurang, memonitori pola nafas dan tidur. Klien sudah tidak merasa sesak dan pola tidur tidak terganggu, memfasilitasi duduk di tempat tidur. Jika tidak dapat berpindah ataupun berjalan, klien dapat berpindah secara perlahan dengan duduk dan berjalan, tetapi masih dengan bantuan tanpa menggunakan alat. Memberikan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien dan keluarga cara melakukan aktivitas yang diinginkan. Klien mulai melakukan aktivitas secara bertahap untuk memenuhi kebutuhannya, memfasilitasi aktivitas fisik rutin seperti latihan ambulasi, mobilisasi. Responnya, klien dapat berpindah dan berjalan serta lelah sedikit berkurang. Menjadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari seperti melatih nafas dalam. Klien mengatakan lebih nyaman dan lebih rileks setelah melakukan selama 3 kali sehari, dan frekuensi pernafasannya yaitu 22 kali per menit dan sesak tidak ada. Kesimpulannya, setelah melakukan latihan nafas dalam lambat dan melakukan teknik ambulasi selama 7 hari, klien merasa lebih tenang, rileks, mampu berpindah, berjalan ringan di sekitar tempat tidur, dan lelah setelah beraktivitas berkurang, sesak tidak ada, dengan perubahan tanda-tanda vital yang mulai membaik. Selanjutnya, evaluasi. Pada hari kedua, pasien mengatakan lelah setelah berjalan di sekitar kamar tidur. Keadaan umum pasien lemah, pucat, sianosis, aktivitasnya terbatas, tidak dapati TTV, tekanan darah 80/60 mmHg, napasnya 24 kali per menit, saturasi oksigen 94%, nadinya 92 kali per menit, teraba lemah dan cepat, masalah intoleransi aktivitas belum teratasi. Intervensi dilanjutkan dengan memotivasi pasien untuk meminum obat yang telah diberikan oleh dokter ataupun perawat, memotivasi pasien untuk meneruskan latihan nafas dalam, memotivasi keluarga untuk mengawasi aktivitas, memfasilitasi klien untuk berlatih ambulasi, mobilisasi. Pada hari ketujuh, pasien mengatakan lebih rileks, lelah tidak ada saat beraktivitas maupun sesudah. Klien mampu berpindah ataupun berjalan dengan perlahan tanpa menggunakan alat, tetapi masih sedikit bantuan. Mulai melakukan aktivitas ringan, tekanan darah yang 100/80 mmHg, nadia 80 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit, suhunya 36,5. Masalah intoleransi aktivitas teratasi. Intervensi dilanjutkan dengan memotivasi pasien untuk meminum obat yang telah diberikan, memotivasi pasien untuk meneruskan latihan nafas dalam, memotivasi keluarga untuk mengawasi setiap aktivitasnya, dan memfasilitasi setiap aktivitas. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.